Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Idul Fitri. Idul Fitri itu, Bapak sekalian, beda dengan Lebaran. Kalau Lebaran itu tradisi, setiap orang boleh merayakan, boleh ikutan. Tapi tidak dengan Idul Fitri. Jadi kalau Lebaran, mau orang itu puasa, mau tidak puasa, boleh ikut Lebaran. Mau orang itu ibadah, tidak ibadah, boleh ikut Lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Tapi tidak dengan Idul Fitri. Bagaimana meraih Idul Fitri itu? Kita kembali Quran Surah Al-Baqarah di penghujung ayat 185. Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Jadi untuk bisa meraih fitri itu, pertama walitukmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangan puasa kita. Puasa itu 29 kah? 30 hari kah? Sempurnakan jumlah puasa tersebut, Pak. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya berbeda, Ustaz? Ada yang lebarannya tanggal sekian, ada yang tanggal sekian. Supaya kita tidak bingung, kata Nabi, kalau ada perbedaan seperti itu, ikuti yang banyak, yang benar, dan ahlinya. Nah, contoh, ada perbedaan pendapat antara 10 orang kiai, berbeda pendapat dengan 100 orang insinyur tentang masalah doa kunut. Siapa yang diikuti? Tentu 10 kiai, meskipun dia jumlahnya sedikit, tapi dia benar dan dia ahlinya. Nah, atau sebaliknya, ada perbedaan pendapat antara 100 orang kiai dengan 10 orang insinyur tentang persoalan konstruksi jembatan. Siapa yang diikuti? Tentu 10 insinyur, biarpun dia sedikit, tapi dia benar dan dia ahlinya. Jadi itu, ikuti, Pak, ahlinya, benar. Nah, negara kita punya bidangnya, punya ahlinya, yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama di dalamnya ada organisasi Islam, ada Majelis Ulama Indonesia, ada NU. Jadi kalau mau aman, ikut saja Kementerian Agama. Tapi kita tetap menghargai yang berbeda. Hargai yang berbeda. Mengapa? Perbedaan itu boleh, yang tidak boleh itu kita marah. Beda boleh, marah jangan. Beda sah-sah saja perbedaan itu, Pak, asal jangan marah. Nah, kemudian maknanya lagi, sempurnakan jumlah bilangan puasa dari sisi semangat puasa itu, Pak. Meskipun Ramadan berakhir, tapi mata kita tetap harus berpuasa dari melihat halal yang salah. Meskipun Ramadan berakhir, tapi perut kita tetap harus berpuasa dari kemasukan makanan-makanan yang haram. Meskipun Ramadan berakhir, tapi kaki kita tetap harus berpuasa dari menginjak tempat-tempat maksiat. Sempurnakan semangat puasa itu, sikap tawadunya, sikap disiplinnya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita hanya takut kepada Allah di masjid, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi terus berjalan. Jangan sampai kita hanya takut kepada Allah di masjid, di pasar Allah tidak ada, maka kecurangan tetap jalan. Sikap dilihat oleh Allah, itu yang penting, Pak. Dimanapun kita berada, merasakan pengawasan Allah. Sebagaimana kita puasa kemarin, tidak ada yang tahu kita berpuasa, tapi apa? Keyakinan kita kepada Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Ini maknanya, Pak. Sempurnakan semangat puasa itu.
sikap disiplin, sikap tawadu, sikap merasakan dilihat oleh Allah itu. Nah, kemudian pesan Al-Baqarah selanjutnya yaitu walitukabbirullaha, hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu, Pak. Apa maknanya takbiran? Takbiran di masjid, di rumah, di jalan, sebut nama Allah, Pak. Puja Allah, Pak. Tasbih, takbir, tahmid, puji Allah, Pak. Nah, Masya Allah, takbiran ini kalau bukan karena pertolongan Allah, Pak, sulit kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini, Pak. Sulit. Bahkan pahlawan nasional saja, Bung Tomo, itu mengakui kalau tidak ada kalimat takbir, maka Bung Tomo berkata, saya tidak tahu bagaimana menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk melawan penjajah. Artinya, Pak, inilah kalau bukan karena Islam, maka mustahil kita merdeka, Pak. Bisakah bambu runcing mengalahkan tank? Bisakah bambu runcing mengalahkan senjata? Tentu dengan izin dan pertolongan dari Allah. Begitulah, Pak, kita melewati puasa ini, banyak godaan, banyak cobaan, banyak ujian. Kita lewati karena apa? Karena ada pertolongan Allah. Nah, puasa itu kita kendalikan hawa nafsu. Kita berhasil mengendalikan hawa nafsu. Jadi puasa bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Karena manusia tidak punya hawa nafsu, pasti ada. Tapi kita kendalikan, Pak. Hei, engkau laki-laki punya nafsu kepada perempuan, boleh, tapi lewat jalur sini, jalur nikah. Hei, engkau manusia bernafsu untuk mendapatkan jabatan, boleh, tapi dengan cara yang baik, jangan jilat atas injak bawah. Hei manusia, engkau bernafsu pada harta, boleh, tapi dengan cara yang halal, bukan malah babi ngepet, menipu orang, merampok orang. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu yang penting, Pak. Karena kalau kita yang dikendalikan hawa nafsu, maka derajat manusia itu akan turun, hina seperti binatang, Pak. Bahkan lebih buas, lebih hina daripada binatang sekalipun. Bayangkan, Pak, ya, sebuas-buasnya kerbau, itu tidak pernah kita lihat kerbau makan yang aneh-aneh. Biarpun dia buas, tapi yang dia makan pasti rumput. Tapi kalau manusia sudah puas, yang dia makan itu aspal, semen, apalagi kerikil, minumannya solar. Nauzubillah, itu yang proyek-proyek yang dikorupsi itu karena hasil daripada kerakusan manusia, ketamakan manusia. Hati-hati. Jadi dengan kita mengendalikan hawa nafsu ini, alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meraih fitrah. Fitrah itu kan artinya kita cenderung untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kepada sesama manusia. Jadi sehabis daripada Ramadan ini, maka menjadilah kita manusia yang lebih baik lagi. Bukan malah Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan kosong lagi masjid. Bukan malah pas Ramadan rajin ibadah, selesai Ramadan hilang ibadahnya. Bukan, Pak. Rugi kita latihan seperti itu. Tapi Ramadan menjadi tempat latihan, keluar daripada latihan, kita menjadi manusia yang jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini pesan yang kedua, bertakbir. Kemudian yang ketiga, alamah hadakum, yaitu bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Hidayah ini, ibu bapak sekalian, adalah hak prerogatifnya Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Olehnya itu, kalau kita di sini di masjid ini sudah datang berjamaah, maka bersyukurlah, itu sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Tinggal bagaimana kita istiqomah menjaga hidayah itu. Karena hati-hati, Pak, jangankan kita manusia biasa, keluarga Nabi saja ada yang tidak mendapatkan hidayah, Pak. Putra Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, tidak mendapatkan hidayah.
Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, tidak mendapatkan hidayah. Bahkan paman Nabi sendiri pun, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mendapatkan hidayah. Jadi kita bukan siapa-siapa Nabi diberikan hidayah. Alhamdulillah, jaga baik-baik Pak. Nah, sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan berdakwah lama. Dia umatnya itu hanya sedikit yang ikut kepada Nabi Nuh. 900 tahun dakwah, cuma 80 orang yang ikut. Salah satu yang membangkang yang tidak ikut Nabi Nuh yaitu putranya sendiri, yaitu Kan'an. Hingga akhirnya Allah turunkan banjir dan Nabi Nuh selamatkan umat-umat yang beriman naik ke dalam kapal. Dan umat-umat yang tidak ikut itu tenggelam, termasuk putranya Kan'an tenggelam di hadang banjir. Artinya apa? Sekarang pun juga terjadi banjir, ibu bapak sekalian. Terjadi banjir, bukan banjir laut, bukan banjir air, tapi banjir maksiat, banjir mungkaran, banjir peradaban-peradaban luar yang masuk menghantam negeri kita. Olehnya itu, selamatkan diri kita, selamatkan anak-anak kita dengan cara apa? Naik ke kapal. Kapalnya apa sekarang? Kapalnya masjid ini. Selamatkan saudara-saudara kita, panggil saudara-saudara kita masuk ke masjid, ikut berjamaah, ikut pengajian, biar kita selamat dari yang namanya banjir tadi, banjir maksiat, banjir mungkaran dan sebagainya. Kemudian terakhir, la'allakum tashkurun, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Masya Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kalau kita tidak bersyukuri, maka nikmat itu bisa berubah menjadi azab, Pak. Makanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau syukuri nikmatku, kau pandai menjaganya, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kau ingkar, tidak pandai menjaganya, awas azabku pedih. Makanya orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya, tergantung syukur apa tidaknya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, tergantung syukur apa tidaknya. Bisa masuk surga karena jabatannya, juga bisa masuk neraka karena jabatannya. Orang berilmu bisa masuk surga karena ilmunya, juga bisa masuk neraka karena ilmunya. Tergantung syukur apa tidak syukurnya, Pak. Makanya apa yang ada dalam diri kita syukuri sebagai pemberian Allah, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang Allah kehendaki. Nah, inilah tahapan. Jadi setelah kita berpuasa lengkap, kemudian kita bertakbir, kemudian bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah, maka sampai pada puncaknya, yaitu meraih Idul Fitri, meraih kesucian kita seperti bayi yang baru keluar dari perut ibu, tidak memiliki dosa, lantaran dosa itu sudah dilebur dengan ibadah dan taubat kita selama bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kembali fitri, Pak, bersih. Namun masalahnya, kita itu hidup bukan hanya berhadapan kepada Allah, hablum minallah, tapi kita juga berhadapan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Olehnya itu, ketika momen ini selesai Idul Fitri nanti, selesai Idul Fitri ini, momennya adalah kita jalin silaturahmi kepada kedua orang tua, kepada keluarga, dan kepada teman-teman kita. Sehingga apa? Baik hubungan kepada Allah, baik pula lah hubungan kita kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.